Selamat pagi, Ibu dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai teori psikoanalisa, teori behaviorisme, dan teori humanistik. Perkenalkan, saya Luciana Vita Febian sebagai moderator sekaligus pembawa materi kelima. Untuk mempersingkat waktu, kepada pemateri pertama, waktu dan kesempatan saya berikan. Perkenalkan, nama saya Eben Matrasia Ola'a. Sebagai pemateri 1, saya akan membawakan materi tentang pengertian dan struktur kepribadian teori psikoanalisa. Yang pertama, pengertian psikoanalisa. Psikoanalisa merupakan salah satu aliran besar dalam dunia psikologi. Pencetus awalnya adalah Sigmund Freud. Berikut ini akan dijelaskan teori psikoanalisa dari Sigmund Freud dan kemudian mengaitkannya dengan kepribadian yang sehat. Psikoanalisa merupakan pendekatan yang meyakini bahwa interaksi individu pada awal kehidupannya serta konflik intrapsikis yang akan terjadi mempengaruhi perkembangan kesehatan mental. Aliran psikoanalisa juga mengedepankan faktor ketidaksadaran sebagai penentu tingkah laku manusia, menunjukkan bahwa kesehatan mental sangat dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Yang kedua, struktur kepribadian teori psikoanalisa. Dalam teori psikoanalisanya, Freud menjelaskan tentang struktur kepribadian individu. Struktur kepribadian tersebut tersusun atas 3 sistem pokok, yakni yang pertama, id. Id merupakan aspek biologis yang strukturnya paling mendasar dari kepribadian. Id juga merupakan sistem kepribadian yang asli, di mana id sebagai rahim, tempat berkembangnya ego dan superego. Yang kedua, ego. Ego merupakan aspek psikologis yang berkembang dari id, yang struktur kepribadiannya mengontrol kesadaran dan mengambil keputusan atas perilaku manusia. Yang ketiga, superego. Superego merupakan aspek sosiologis yang merefleksikan nilai-nilai sosial dan menyadarkan individu atas tuntutan moral. Ya, nama saya Francisca Susanti dari kelompok 2 dan pembawa materi kedua. Freud juga membagi aktivitas mental individu dalam beberapa tingkatan berdasarkan sejauh mana individu menyadari gejala-gejala psikis yang timbul, yaitu yang pertama, tingkat sadar atau kesadaran atau conscious level. Pada tingkat ini, aktivitas mental dapat disadari setiap saat, seperti berpikir, persepsi, dan lain-lain. Yang kedua, tingkat prasadar atau pre-conscious level. Pada tingkat ini, aktivitas mental dan gejala-gejala psikis yang timbul bisa disadari hanya apabila individu memperhatikannya. Misalnya memori, pengetahuan yang telah dipelajari, dan lain-lain. Yang ketiga, tingkat tidak disadari atau unconscious level. Pada tingkat ini, aktivitas mental dan gejala-gejala psikis tidak disadari oleh individu. Gejala-gejala ini muncul, misalnya dorongan-dorongan immoral, pengalaman-pengalaman yang memalukan, harapan-harapan irasional, dorongan-dorongan seksual yang tidak sesuai dengan norma masyarakat, dan lain-lain. Meskipun masing-masing bagian dari kepribadian total ini mempunyai fungsi, sifat, komponen, prinsip kerja, dinamisme, dan mekanisme sendiri, namun mereka berinteraksi begitu erat satu sama lain sehingga sulit atau tidak mungkin untuk memisahkan. Kepribadian yang sehat menurut psikoanalisis. Yang pertama, menurut Freud, kepribadian yang sehat yaitu jika individu bergerak menurut pola perkembangan yang ilmiah. Yang kedua, kemampuan dalam mengatasi tekanan dan kecemasan dengan belajar. Yang ketiga, mental yang sehat ialah seimbangnya fungsi dari superego terhadap ID dan ego. Yang keempat, tidak mengalami gangguan dan penyimpangan pada mentalnya. Yang kelima, dapat menyesuaikan keadaan dengan berbagai dorongan dan keinginan. Perkenalkan, nama saya Franciscus Fausto Villaruron. Di sini saya akan melanjutkan materi di poin B mengenai teori behaviorisme.
Behaviorisme adalah sebuah aliran dalam psikologi yang didirikan oleh John Davidson pada tahun 1913 yang berpendapat bahwa perilaku harus merupakan unsur subjek tunggal psikologi. Behaviorisme merupakan aliran revolusioner, kuat berpengaruh, serta memiliki akar sejarah yang cukup dalam. Teori behaviorisme merupakan pendekatan yang meyakini proses pembelajaran dan proses belajar sosial akan mempengaruhi kepribadian seseorang. Teori behaviorisme yang menekankan pada pentingnya lingkungan dalam menilai perilaku seseorang yang memiliki kaitan dengan kesehatan mental. Perkenalkan, nama saya Cindy Medina Francisca Tanaem dari kelompok 2 pemateri keempat, kepribadian sehat menurut behaviorisme. Manusia adalah makhluk berespon lingkungan, mengontrol perilaku manusia, tidak memiliki sikap diri sendiri, mementingkan faktor lingkungan, menekankan pada faktor bagian, menekankan pada tingkah laku yang nampak dengan menggunakan metode objektif. Teori humanistik. Aliran humanistik diasaskan oleh Abraham Maslow dan Carl Rogers. Pendekatan humanistik, cara pikiran, pengamatan, serta interpretasi seseorang suatu peristiwa. Humanistik adalah perilaku individu oleh hierarki. Selain itu, individu diyakini memiliki potensi dirinya dan berkembang untuk diri. Selanjutnya, teori humanistik melihat kreativitas sebagai hasil dari kesehatan psikologis yang tinggi. Teori humanistik meliputi pendapat dari Abraham Maslow, yaitu manusia mempunyai naluri-naluri dasar yang menjadi nyata sebagai kebutuhan. Kebutuhan tersebut adalah: yang pertama, kebutuhan fisik atau biologis; yang kedua, kebutuhan akan rasa aman; yang ketiga, kebutuhan akan rasa dimiliki dan cinta; yang keempat, kebutuhan akan penghargaan dan harga diri; dan yang kelima, kebutuhan aktualisasi atau perwujudan diri. Kebutuhan-kebutuhan tersebut mempunyai urutan hierarki. Keempat kebutuhan pertama disebut sebagai kebutuhan defisiensi. Selanjutnya, keterkaitan antara teori humanistik dengan kesehatan mental. Sesuai dengan teori Maslow, dalam hierarki kebutuhan menunjukkan bahwa setiap individu memiliki hasrat untuk memenuhi kebutuhannya agar terpenuhi sehingga sampai pada tahap aktualisasi diri di mana individu tersebut sudah mampu menjadi manusia yang matang secara keseluruhan. Kaitannya dengan kesehatan mental adalah salah satu ciri individu dengan kesehatan mental yang baik adalah orang yang telah mampu beraktualisasi diri, di mana orang tersebut telah mampu untuk selalu bersikap positif dalam menghadapi setiap permasalahan, mampu memecahkan masalah dengan cara-caranya sendiri tanpa perlu menghindarinya, mengetahui perannya, serta telah mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan sebelumnya yang adalah dalam hierarki kebutuhan. Seorang yang telah beraktualisasi diri artinya adalah orang-orang yang mandiri yang telah memiliki konsep hidup secara matang dan memiliki keinginan untuk terus berkembang. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator, mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya.